saudari ini, Kat dan Betty, belum pernah ke salon kecantikan. Kakaknya ingin mengubah penampilan dan adiknya takut karena mungkin akan sakit. Penata gaya terbaik di kota sedang mengerjakan penampilan Betty. Dulu memotong rumput lalu beralih ke peliharaan dan ke pemilik mereka. Ini akan jadi mahakarya profesional terbarunya. Oh, ada kesalahan dalam bonnya. Angka 0 tambahannya kebanyakan. Mereka tidak siap membayarnya. Hanya punya $20 untuk 2 orang. Ya, mereka harus kembalikan yang mereka dapat. Penata gaya dulu pernah mengusir kliennya. Klien terakhirnya adalah hamster yang berjambul. Seperti itulah mereka menemukan trailer yang terbengkalai. Kat tahu apa yang harus dilakukan. Dia punya semangat berbisnis. Dia memperhatikan penata gaya dengan seksama. Pekerjaannya sederhana, siapapun bisa. Semakin banyak bintang di papan nama, trailer itu akan menjadi salon mereka. Mereka punya peralatan dan hanya butuh imajinasi. Ya, lihat seperti apa jadinya. Trailer ini sangat kotor seperti politik. Mereka berdua sangat bersemangat dan kesulitan tidak membuat mereka takut. Tapi Betty takut pada laba-laba. Dia tidak menganggap Peter Parker sangat menarik. Jaring laba-labanya seperti permen kapas. Di salon mereka tidak boleh ada jaring laba-laba. Blue Cat tersangkut. Mungkin trailer menyukai bahannya yang lembut. Ya, mereka harus menjahitnya menutupi trailer. Betty membuat papan nama yang keren. Mereka harus pasang lebih tinggi. Dengan begitu, penumpang pesawat terbang akan melihatnya. Kita sudah tahu kalau warna-warna kesukaan mereka adalah biru dan pink. Kat mempertimbangkan langit-langit dan mereka kehabisan cat. Dia mencuri sebuah botol cat kuku berkonsentrasi super dari salon kecantikan. 1 botol cat kuku bisa digunakan mengecat langit-langit. Harusnya cukup. Seperti yang terlihat, perhitungannya benar-benar akurat. Cat kukunya tersisa. Betty mengecat dinding dengan sisa cat kuku. Dan Kat terobsesi dengan bakat kakaknya. Mereka mencuri strip lampu LED dari klub malam. Lihat, ada 1 bintang bersinar. Mereka melakukannya dengan benar. Betty menghabiskan 4 jam membuat dekorasi cermin. Adiknya tidak membantunya sama sekali. Dia hanya mengganggu Betty. Ini karena umurnya. Dia punya banyak energi dan suasana hatinya berubah-ubah. Bagaimana kalau mengubah gaya rambutnya? Betty butuh seseorang untuk belajar memotong dan mewarnai. Dia tidak takut merusak rambut adiknya. Tunggu sebentar, kalau ini Kat, lalu siapa yang duduk di kursi? Ini tetangga mereka, Emma. Mereka beruntung. Dia dapat bayaran dan Emma ingin sedikit perubahan. Bisnis mereka meningkat. Betty gugup saat bekerja sampai keringatnya bercucuran. Dia membanjiri kliennya dengan keringatnya. Mereka tidak mau dapat penilaian jelek di internet. Uang mereka harus digunakan untuk membeli pengering rambut. Itu dibutuhkan untuk Kat bermain menjadi astronot. Untuk mengembalikan reputasi baik, klien harus diberikan makanan. Karena dia masih marah-marah dan aromanya seperti habis lari maraton. Kat sangat ceroboh untuk dipercaya bawa kopi dan roti. Dia klien pertama yang kecewa. Ya, tidak masalah. Kita punya hari yang buruk. Mereka mempunyai barang baru di salon. Lampu pengering kuku. Kat mengujinya pada anggur dan mendapatkan kismis. Saatnya mencoba pada jari-jari Betty. Semoga jarinya tidak menjadi kismis. Kat sudah punya persiapan. Dia mempunyai banyak daftar desain kuku. Bantu Betty memilihnya. Tulis di komentar desain kuku nomor berapa yang kalian suka. Kat akan pakai pilihan pemenang untuk kuku kakaknya. Betty sedang membeli kursi salon di internet dan tidak sengaja memilih kursi yang harganya sangat mahal. Kat sangat suka singgasana cat kukunya. Tapi kenapa harganya mahal? Mungkin kursinya bisa mengerjakan sendiri? Wow, ternyata benar. Keren. Nyaman sekali duduk di kursi ini. Dan kursinya juga mengeringkan cat kuku. Betty ingin mengembalikannya tapi adiknya tidak mau. Dia hanya belum melihat telapak tangannya. Kat selalu punya ide-ide yang keren. Saatnya mempelajari cara mencium dan menghias dinding bersamaan. Mereka butuh rak untuk peralatan kecantikan mereka. Iya, dia punya ciuman ajaib. Betty bangga pada adiknya karena dia yang mengajarkannya. Dia berhak mendapatkan bintang lagi. Tidak lama lagi mereka akan jadi penata rias bintang Hollywood. Kat sedang mengeringkan rambutnya dari air mata pria tinggi di bis. Dia menginjak kaki pria itu. Betty tahu tentang kontes salon kecantikan. Mereka harus mengunggah foto salon dan penata gaya ke Instagram. Yang fotonya banyak disukai akan menang. Wow, mereka masuk peringkat 3 besar.
Tapi Cat si ceroboh menyalakan pengering rambut dan meniup semua tanda sukanya. Teman-teman bisa bantu mereka menang? Sukai video ini ya. Betty akan membuat klien datang ke salonnya dengan cara mencuri klien. Bisnis adalah bisnis. Klien itu seperti pria. Terkadang kau harus merebut mereka. Sekarang Cat akan memperlihatkan desain kuku level terhebat dan gadis ini tidak akan pernah datang ke salon lain. Atau mungkin tidak, kliennya tidak percaya padanya. Dia hanya perlu mengeringkan cat kukunya. Tidak, ayolah, jangan gunakan pengering rambut. Klien itu mengira Cat mengancamnya. Cat membuat kacau lagi. Klien kaya ingin tanning kulitnya. Ini kesempatan menghasilkan uang dan menunjukkan keterampilan. Semoga Cat tidak mengacaukan ini. Percayakan Betty untuk melakukannya. Tentu saja, mereka punya jasa ini. Sinar radioaktif dinyalakan. Untungnya markas kerja membuang plutonium ke tempat sampah. Tunggu dulu. Di mana Cat? Benar, dia menyukai microwave ini dan dia ingin makan hotdog. Sekarang mereka menjadi mata-mata. Kalian tidak akan mengenali mereka karena topinya. Kesuksesan bisnis mereka bergantung pada kegagalan salon lain. Cat menyuruh merapikan ujung rambut. Penata gaya ini tidak curiga apapun karena dia terlalu serius. Mereka harus mencukur rambut kucing untuk membuat kumis. Selagi penata gaya profesional mengganti guntingnya setiap selesai memotong, Betty merangkak di lantai dan mengumpulkan gunting. Mereka punya masalah besar dengan peralatan di salon. Betty mengubah gunting menjadi dekorasi, tapi bisa memotong rambut orang lain. Cat membuat alat desain kuku pintar saat bergabung di klub teknisi radio. Benar, lebih baik mengujinya pada kakaknya. Cukup masukkan jarinya lalu program mesinnya. Wow, mengerikan. Dia masih punya jari. Berhasil, menakjubkan. Luar biasa, Cat. Akhirnya kita temukan bakatnya. Ini iPhone dalam teknologi kecantikan. Dia harus mematenkannya. Betty ingin melihat yang bisa dilakukan mesin ini, tapi tidak berfungsi. Mungkin sebaiknya jangan melihat ke dalam. Sekarang dia anggota kura-kura ninja. Betty meminjam alat rias dari pemandu sorak. Mereka belum menyadarinya. Tapi lain kali mereka harus menutup ruang loker. Cat sedang bersih-bersih. Tidak sengaja menyedot alat pengeriting. Belakangan ini dia sering bermain-main. Cat berhasil mengeluarkannya, tapi ada masalah lain. Dia memecahkan bola lampu. Mereka butuh lilin untuk bekerja. Tapi Betty berusaha berpikiran positif. Dia pikir menembakkan alat pengeriting dengan penyedot debu adalah ide bagus. Mereka memasukkan pengeriting rambut dan pindah ke tempat aman lalu mulai menembak. Mereka bisa menghancurkan salonnya kalau seperti ini. Tapi pengeriting rambutnya terpasang di langit-langit. Sekarang mereka punya lampu gantung yang keren. Hari ini mereka beruntung. Mereka kembali membuka salon dan semakin banyak dapat bintang. Cat sedang melatih keterampilan merias wajah. Betty jadi korban pertamanya. Dia membuat kotor pakaian kakaknya. Dia harus memegang maskara dan menutupi pakaian klien dengan jubah agar tidak kotor. Merias wajah bukanlah keahliannya, tapi dia pandai melukis meskipun tidak berusaha keras. Untuk beberapa alasan, para klien tidak datang ke salon mereka. Mereka sudah sangat lelah menunggu pekerjaan. Mereka tidak tahu harus apa. Bahkan Cat sudah menyediakan camilan. Semua sangat suka permen dan semua orang sangat suka kata gratis. Tapi tetap tidak berhasil. Betty panik dan memotong harganya menjadi setengah. Siapapun akan berbuat nekat saat putus asa. Tapi hal itu juga tidak menarik klien. Mungkin lokasinya tidak bagus. Mereka harus pikirkan cara menarik klien. Oh, mungkin itu klien? Ups, sepertinya mereka lupa mengganti tanda tutup. Oh, itu konyol. Mereka kehilangan banyak uang karena ini. Itu juga bukan papa nama mereka. Persaingan di bisnis kecantikan memang sangat kejam. Tapi Betty dan Cat jauh lebih kejam lagi. Mereka berpura-pura menjadi karyawan salon ini untuk menunjukkan keterampilan mereka pada klien. Untuk apa membangun reputasi sendiri jika bisa merusak reputasi orang lain? Itu jauh lebih mudah. Para gadis malang ini tidak tahu yang terjadi. Apakah Willy Wonka kehilangan 2 orang umpa-lumpa? Beruntung sekali. Cat dan Betty bisa mengembalikan warna rambut mereka dengan setengah harga.
Keadaan darurat kecantikan untuk korban dari penata gaya yang buruk. Itu bagus. Betty sedang membuat daftar jasa pelayanan dan harga. Adiknya sedang bersantai dan berjemur. Dia kehabisan kapur. Bagaimana untuk menarik klien? Betty cukup menulis daftar harga di punggung adiknya. Iya, iklan siaran langsung memang iklan yang terbaik. Hal itu bahkan menggelikan untuk kakaknya. Sekarang Kate harus berjalan-jalan memakai pakaian renang. Betty sedang makan es krim, adiknya sedang bersih-bersih. Kate menemukan pistol air lama dan tidak sengaja menarik pelatuknya. Wow, es krim Betty berubah menjadi besar. Mungkin pemilik lama trailer ini meninggalkannya. Hati-hati dengan kepalamu, ada rambut di atasnya. Tapi bintang ini bisa digunakan. Sekarang mereka punya satu lagi. Sulit dipercaya, tapi ada antrian mengular di salon. Dan salon di sebelahnya tutup karena banyak hutang. Penata gaya malang itu akan tinggal di jalanan dan berusaha membangun kembali karirnya. Dia ingin rambutnya dirapikan tapi tidak boleh masuk ke trailer. Dan keajaiban sebenarnya terjadi di salon mereka. Salah satu klien memberikan tiket konser rock pada Betty alih-alih uang. Mereka berdua sangat menyukai musik dan teriakan. Waktunya untuk liburan. Mereka sudah bekerja dengan baik. Kucing, lelucon, dan rock and roll. Hey Betty, tunggu adikmu. Ayo panggil kakak untuk bantuan. Betty sangat keren. Dia penyanyi utama dalam band rock. Tunjukkan siapa bosnya pada pecundang ini. Mana yang lebih baik, pirang atau rambut merah? Ayo cari tahu. Sky sangat suka memandangi pantulannya sendiri. Kamarnya harus memiliki cermin. Cerminnya selalu ada di dekatnya. Ditambah lagi, Ruby bertindak sebagai pengingat. Dia sangat kacau. Tapi sebenarnya tumpahannya membantu Sky. Sekarang cerminnya terlihat lebih baik. Ruby selalu merawat adiknya, Sky. Bagaimana kalau minum kopi? Oh tidak, susunya habis. Tapi ada bekas susu di wajahnya. Kate mengacaukan pagi saudarinya yang pirang. Saudarinya yang pirang tidak bisa membedakan garam dan gula, iya kan? Kate bahkan tidak bisa membaca. Sekarang Ruby jadi bingung. Bisakah kalian memberi komentar dan memberitahu yang mana gula? Dia benar-benar butuh bantuan. Betty sangat suka bermain gitar, tapi ada yang menutupinya dengan riasan. Ini pasti ulah saudariku yang pirang. Mereka tidak menghormati rock and roll. Gitar ini adalah sahabatnya Betty. Ayolah Betty, mainkan gitarnya sampai telinga mereka terluka. Oh, dia membuat rock. Sekarang dia punya tempat untuk meletakkan tengkorak mantannya. Sebenarnya ini hanya plastik, tapi dia suka menakuti orang. Gadis pirang masih bekerja keras menghiasi kamar mereka. Terlalu banyak warna hitam dan oranye. Ayo bekerja sama. Sky pikir Ruby akan melakukan semua untuknya sementara dia mengacaukan. Mereka tidak bisa mengalahkan gadis berambut merah. Sekarang mereka akan tidur di atas awan seperti bidadari. Oh, ada kanopi merah muda. Bagus sekali. Si pirang punya hal yang harus dilakukan, tapi itu rahasia. Rambut mereka bukan keriting alami. Mereka merias setiap hari. Ruby sengaja menyalakan kipas angin hingga maksimal. Atau tidak disengaja, riasan milik Sky menempel pada gadis berambut merah. Ini sangat gawat. Kejahilan yang cerdas untuk rambut pirang. Ayo singkirkan kekacauan ini dan menyerang kembali. Kita harus tunjukkan siapa bosnya. Kate dan Betty seorang profesional. Jangan khawatir, mereka akan menciptakan sesuatu yang menakjubkan. Wow, gunung berapi. Kelihatannya keren tapi ada kekurangannya. Lava yang panas. Kau harus menyediakan alat pemadam kebakaran setiap saat. Tapi Trum Trik peduli dengan keselamatan dari kebakaran. Sekarang gunung berapi penuh dengan lampu neon. Sementara itu, saudari berambut pirang memesan pom-pom. Mereka menggunakan sebagai dekorasi. Ini menggemaskan. Semakin terasa panas. Apa gadis berambut merah menyebabkan kebakaran lagi?
Memasang AC bisa membantu. Itu lebih baik. Tapi sekarang gadis berambut merah kedinginan. Mereka suka panas. Maka Betty membuat obor. Itu cukup menghangatkan separuh kamar mereka. Usaha bagus dari rambut merah. Gadis pirang pun menyukainya. Mereka bisa memanggang marshmallow di sini. Si rambut merah sudah membuat kentang goreng. Tambahkan saus pedas dan nikmatilah. Mereka seperti hewan. Gadis pirang tidak bisa menerimanya. Mereka harus mengajari tata krama itu. Aku tidak yakin mereka bisa diajari. Lihat, mereka itu monster. Mereka pakai peralatan makan sebagai senjata. Bagaimana dengan ketapel sendok? Sekarang gadis pirang ditutupi sampah. Mereka terus mendekorasi kamar mereka dan mengkhawatirkan diri sendiri. Sayap bidadari dan satu sayap lagi. Ini sangat indah. Jangan bilang pada saudari yang lain. Mereka itu tidak sopan. Cat dan Betty mempunyai meriam bola pingpong. Itu pasti sakit. Syukurlah Cat tidak pandai melempar. Pandangan matanya tidak bagus, tapi menolak pakai kacamata. Bolanya memantul dan malah mengenai mereka semua. Itu yang kau dapat karena bersikap jahat. Gadis pirang suka kamar yang bersih. Mereka akan merapikan kamarnya. Sampah ini adalah ulah dari teman mereka. Tapi dari mana bulu ini berasal? Gadis rambut merah tidak suka bersih. Tapi mereka berdua suka berbuat jahil. Semua usaha keras itu sia-sia. Usaha bersih-bersihnya jadi sia-sia. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Ruby menemukan lampu untuk dipasang di dinding gelap. Sekarang jadi seterang senyum saudari pirangnya. Gadis rambut merah terus sibuk. Mereka punya rencana untuk mengacaukan dekorasi saudarinya. Mereka akan menyesal melakukan itu. Hei, tenanglah. Sekarang kau tidak perlu ke salon untuk menggelapkan kulit. Gadis pirang suka menghabiskan banyak uang untuk berbelanja. Sky punya kamera ajaib. Ayo coba pakai. Tentu saja memotret mereka. Kalau berbahaya bagaimana? Wow, mereka kemana? Apa kameranya memasukkan orang ke dalam foto? Itu sangat berbahaya. Sebaiknya berhati-hati. Oh tidak, Sky memasukkan Ruby ke dalam foto. Bagaimana mengeluarkan itu? Mungkin dia bisa sendirian di sini dan semua menjadi miliknya. Dia akan kembali kalau kalian menyukai video ini. Maukah kalian membantunya? Cat suka membersihkan debu sambil mendengarkan musik metal. Dia ingin jadi bintang rock seperti Betty. Mungkin dia akan dapat banyak suka di TikTok-nya. Cat tidak akan mendapatkannya. Mau coba tinggal dalam penyedot debu? Sky khawatir pada Ruby. Dia baik-baik saja. Kita harus keluarkan dari sana. Tapi Cat belum selesai bersih-bersih. Kalian akan bersenang-senang bersama. Jangan mencoba memerasku lagi ya. Sekarang Cat punya penonton untuk konsernya. Tidak lama Cat tertidur, saudari pirangnya langsung bangun. Mereka takut pada Cat. Mereka juga harus membalas dendam. Menempelkan rambutnya ke dinding, itu terlalu berlebihan setelah semua yang terjadi. Jangan berlebihan, tapi tidak berjalan sesuai rencana. Rambutnya tercabut bersama dengan dindingnya. Gadis pirang alergi pada debu. Sekarang mereka memata-matai. Mereka mengawasi harta karunnya Cat. Itu tindakan yang berani. Kakaknya memutuskan untuk memulai lebih dulu. Tapi Ruby tidak cukup kuat menjatuhkannya. Sekarang Sky akan membuat tubuhnya menjadi seberat mungkin. Lompatan menjatuhkan barang-barang. Mulai! Tapi Cat punya refleks yang sangat cepat, jadi semuanya aman. Kecuali dirinya. Kegagalan yang epik. Sekarang Betty mau mandi. Oh, akhirnya. Dia membuat bau seluruh kamar. Ruby memberi pelajaran dengan membantunya memperbaiki perilakunya. Ini sampo rambut pirang. Ini usaha terakhirnya. Dan sebenarnya, dia cocok berambut pirang. Sekarang Betty berambut pirang. Jadi masuk tim Sky dan Ruby. Bagaimana dengan Cat? Dia juga terbiasa dengan penampilan barunya.
Oh, adikku. Dia dengan sengaja berganti penampilan. Hanya musik rock yang bisa mengubah Betty kembali menjadi dirinya. Dia bermain sekeras yang dia bisa. Dan itu berhasil. Sekarang kita punya 2 Betty. Mana yang lebih kalian sukai? Beri komentar di bawah. Gadis rambut merah pikir suara digital tidak akan sebagus analog. Gadis pirang tidak bisa memahaminya. Mereka lebih memilih mendengar Katy Perry dengan headphone. Sementara itu, gadis rambut merah mendengarkan Black Sabbath. Musiknya dapat perhatian dari orang tua mereka. Mereka terkejut melihat kondisi kamarnya sekarang. Ini kejutan yang sangat besar. Ayah pikir si pirang punya kamar yang lebih baik. Ibu merasa sangat kecewa. Dia pikir Cat dan Betty menghias dengan baik. Mereka tidak akan pernah akur. Teman-teman, bisakah membantu kami? Beri komentar dan pilihlah kamar yang terbaik. Terima kasih. Kamar Cat punya lampu pintar. Ada 2000 mode untuk setiap suasana. Hari ini suasana hatinya tidak baik. Untuk itulah Joe ada. Melakukan semua yang dia mau. Cat mau berjemur hari ini, tapi di pantai terlalu ramai. Sekarang itu masalah Joe, tapi lebih seperti Joe adalah masalah. Jenny mempunyai lampu. Kenapa tidak nyalakan? Lihat seperti apa tempatnya. Dia akan membutuhkan penahan lampu. Ini dari karton, iya kan? Sekolahnya terbuat dari karton. Semuanya baik-baik saja hingga hujan mulai turun. Dia akan selalu menjaga lampu gantung kartonnya. Sekarang dia punya cahaya di kamar bawah tangganya. Oh, maksudku kamarnya di hotel room. Cat bebas memilih teknologi dengan ponsel pintarnya. Dia lebih peduli warnanya daripada fiturnya. Dia selalu memulai hari dengan jus yang segar. Masukkan semua dari kulkas ke dalam blender. Kecantikan yang terpenting untuknya. Hijau sekarang sedang tren. Dan Cat selalu mengikuti tren. Sangat nikmat dan menyegarkan. Membuatnya bahagia. Jenny penasaran dengan sarapannya Cat. Dia tidak pernah melihat blender. Apa itu untuk menciptakan warna baru untuk sesuatu? Buku abu-abunya sangat hambar. Apa rasa buku catatannya? Dia tidak akan menyerah. Blender melumat kertas dengan baik. Jenny ingin memakai itu untuk menghiasi guanya. Oh, maksudku kamar mewahnya. Karton adalah bahan membangun terbaik yang dia tahu. Itu bahan penting di kampung halamannya, kartonistan. Itu selalu membuatnya senang. Sang porter membantu Cat, tapi sulit membuat Cat bahagia. Tanya saja para mantannya. Joe mempunyai ide licik. Jika dia dekatkan sesuatu, itu akan terlihat lebih besar. Seandainya berlaku untuk gajinya, Jenny memanfaatkan untuk mencuri pengemasnya. Styrofoam tidak hanya sekedar sumber polusi, tapi bisa dipakai untuk sesuatu. Dia bisa memasangnya sebagai penahan suara. Dengkuran Cat membuatnya sulit tidur. Pakaian Cat di dalam lemari benar-benar banyak. Ada sensor khusus di dalam lemarinya. Kamar Joe di sebelahnya, tapi sensornya sangat sensitif. Karena itu dia berakhir di lemarinya. Senang bertemu kau di sini, pergi dari sini. Hotel mengatakan akan mewujudkan semua keinginanmu. Jadi wujudkanlah. Cat ingin minuman. Pelayan yang bodoh, itu kebanyakan. Dia kan sedang diet sekarang. Nah, itu lebih baik. Cat minum terlalu banyak minuman diet. Ini semakin berbahaya. Jenny sedang mencari sampah. Sedotan Cat sangat menarik. Bisa dia gunakan untuk membuat dekorasi. Sekarang kamarnya lebih bagus. Cat sangatlah lelah. Sepatunya rusak karena turis-turis lainnya. Mereka melihat pemandangan dan bukannya melihat Cat, dia tidak bisa seperti ini. Untungnya ada pengilap sepatu di dalam kamarnya. Sebenarnya itu adalah Joe. Dia akan dapat bonus yang besar. Seorang anak bermain di lobi hotel tanpa diawasi.
Jenny bisa memanfaatkannya. Apa? Dinosaurus sudah tidak ada lagi. Dia jahat sekali. Ingat, jangan bicara pada orang asing. Mereka bisa mencuri mainanmu. Jenny benar-benar licik. Sekarang dia punya poster dinosaurus di kamarnya. Joe menyembunyikan sesuatu. Pintu aneh ini tidak ada di denah dan selalu terkunci. Rahasia tidaklah menyenangkan. Jenny ingin tahu rahasia apa yang disembunyikan di hotel ini. Tapi yang mana kuncinya? Beri komentar dan bantu Jenny. Ada pintu lagi? Terlalu banyak pintu. Aku tidak mau tahu rahasianya Joe. Bagaimana dia bisa ada di sana? Apa dia penyihir? Pekerja hotel harus terlihat sempurna karena dia bekerja untuk tamu VIP dan juga Jenny. Dia mencuri saus dari nampan Joe. Sekarang dia bisa membuat roti lapis di dinding. Ide bagus untuk apartemen biasa seperti miliknya. Senjata rahasia Cat adalah senyumnya yang menawan. Tapi ada yang salah. Harusnya dia tidak makan jalapeno lapis coklat. Dia harus memutihkan giginya. Tidak ada yang berhasil. Joe datang membantu. Ternyata pantulannya yang bermasalah. Cat benar-benar cantik. Jenny sedang bosan saat melihat tabung karton milik Joe. Biar ku bantu? Tentu saja, kenapa tidak? Apakah rencana Jenny? Sedikit lem, karton, dan juga cat. Hei, kami tidak bisa lihat. Mejanya bolong-bolong. Tunggu, itu keren. Sangat kreatif. Kamar Cat benar-benar bau. Bagaimana bau itu bisa menembus parfum dan juga lilin? Mungkin Jenny sedang membuat jus sepatu? Baunya benar-benar kuat. Joe datang membantu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sumbernya dari bawah tempat tidur. Ya ampun, banyak sekali piring kotor. Cat, kau harus malu pada dirimu. Jenny menemukan dispenser yang rusak dan dia dapat ide. Jenny benar-benar kuat. Wow. Jadi, dia mau apa? Dia perbaiki dispensernya dengan mudah dan sekarang dia punya sumber air. Air berkarat rasa soda ini benar-benar menarik. Jenny tersadar bisa menghasilkan uang dari hal ini. Di mana ada uang, pasti ada Joe. Jenny harus membayar pajak penjualan. Itu pasar bebas untukmu. Pekerjaan Joe sangatlah berat. Waktu berlalu benar-benar lambat. Dan dia sangat bosan. Sekarang Jenny juga. Mungkin seorang tamu bisa membangunkannya? Tidak, bahkan kiamat tidak bisa mengganggu mimpinya tentang Beyoncé yang sedang memberikannya Grammy. Akhirnya, Jenny terbebas. Tidur siang Joe menyenangkan, sekarang dia bahagia. Cat tidak bisa tidur, punggungnya sakit. Kasurnya punya fitur pijat, itu membantu. Tapi tentu saja fitur pijat itu sebenarnya adalah Joe. Ada banyak tamu hari ini. Joe yang malang kelelahan dari mengambil dan mengembalikan jaket para tamu. Untungnya ada Jenny. Dia bisa gantikan selagi Joe istirahat. Dia harus mengunjungi pacar impiannya Beyoncé. Nikmati kencanmu. Jenny punya rencana sendiri dengan gantungan ini. Dia menyukai gantungannya. Lihat, dia membuat meja yang keren. Luar biasa. Joe merasa tidak senang. Gantungannya berantakan. Dia tidak bisa percaya Jenny. Akhirnya, saatnya untuk pergi. Joe senang membantu tamunya pergi. Cat sangat berantakan. Bahkan Cat, penyedia tur lokal, tidak membuat berantakan. Mereka di sini selama sebulan. Cat harus belajar untuk lebih rapi. Tapi Jenny mengubah gubuk kecilnya menjadi kamar yang bagus. Para selebritas akan tinggal di sini untuk sembunyi dari para penggemar. Joe akan mendapatkan uang yang banyak dari hal ini. Dan Jenny akhirnya bisa menjadi tamu VIP. Sementara itu, Jenny kedinginan di dalam kamar barunya. Hanya selimut kakaknya yang bisa menghangatkannya. Dia sering sekali menjahili Jenny, dan sekarang saatnya membalasnya.
Dia sangat cocok mempunyai kumis. Jenny sedang merayakan kepindahannya dengan lagu yang keras. Dia melupakan tetangganya, tapi mereka mendengar suara itu. Jenny mungkin akan ketahuan sebelum dia sempat menikmati kamar barunya. Ayah dan Nick salah mengartikan suara itu. Imajinasi kita memang terkadang luar biasa.